kita akan membahas tentang model pembelajaran. 1. Model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran menurut saya merupakan kerangka yang terkonsep dan prosedur yang sistematis dalam mengelompokkan pengalaman belajar agar tercapai tujuan dari suatu pembelajaran tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dan perancang pembelajaran untuk para guru untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Adapun ciri-ciri model pembelajaran, yaitu 1. Model pembelajaran harus berdasarkan pada teori pendidikan dan berdasar pada teori belajar dari pakar tertentu. 2. Model pembelajaran mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. 3. Model pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di kelas. 4. Memiliki bagian-bagian model yang dinamakan langkah pembelajaran, prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, adanya dampak tertentu yang menjadi akibat diterapkannya model pembelajaran tersebut. Ada juga manfaat model pembelajaran. Menurut Mulyono 2018, manfaat model pembelajaran adalah sebagai pedoman dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh jenis materi yang dipelajari, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan prestasi belajar siswa. 2. Jenis-jenis model pembelajaran. 1. Model pembelajaran interaksi sosial. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt. Model interaksi sosial menitik beratkan hubungan yang harmonis antar individu dengan masyarakat. Model interaksi sosial ini mencangkup strategi pembelajaran sebagai berikut. 1. Kerja kelompok. 2. Pertemuan kelas. 3. Pemecahan masalah sosial atau social inquiry. 4. Bermain peran. Dan yang kelima, simulasi sosial. 2. Model pembelajaran pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat diperbaiki, kemudian dapat memperbaiki kemampuannya. Pada teori informasi ini meliputi beberapa strategi pembelajaran, diantaranya 1. Mengajar induktif. 2. Latihan inquiry. 3. Inquiry keilmuan. 4. Pembentukan konsep. 5. Pengembangan. Dan yang keenam, Advanced Organizer Model. 3. Model pembelajaran personal. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan dari individu. Tokoh-tokoh humanistiknya adalah Abraham Maslow 1962, R. Rogers, C. Buhler, dan Arthur Holm. Model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran sebagai berikut. 1. Pembelajaran non-direktif. 2. Latihan kesadaran. 3. Sintetik. 4. Model pembelajaran modifikasi tingkah laku. Model ini bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu teori bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengembangkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku belajar dengan memanipulasi atau reinforcement. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku ini, yaitu 1. Fase mesin pembelajaran. 2. Penggunaan media. 3. Pengajaran berprogram. 4. Operan conditioning dan operan reinforcement. Ya, demikian pertemuan kedua kita. Ya, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Menurut saya, pendekatan pembelajaran merupakan cara yang menggambarkan sebagai kerangka umum dari skenario yang digunakan oleh guru dalam membelajarkan siswa agar bisa mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ada 2 pendekatan pembelajaran yang akan saya bahas.
Yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang menetapkan siswa sebagai objek dalam belajar dan kegiatan belajar bersifat klasik. Ciri-ciri utamanya adalah 1. Guru menjadi sumber utama informasi. 2. Interaksi bersifat satu arah dari guru ke siswa. 3. Penekanan pada penguasaan materi dan disiplin kelas. 4. Siswa cenderung mendengarkan, mencatat, dan menghafal. Yang kelima, penilaian lebih menekankan pada hasil, output daripada proses. Adapun kelebihan dari pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu 1. Materi dapat disampaikan secara sistematis dan cepat. 2. Cocok untuk kelas besar. 3. Memudahkan pengendalian kelas. 4. Memastikan seluruh siswa mendapatkan informasi yang sama. Ada juga kekurangannya, yaitu 1. Siswa menjadi pasif, kurang berlatih berpikir kritis. 2. Interaksi dua arah dan kreativitas siswa terbatas. 3. Kurang memperhatikan perbedaan individu dalam belajar. 4. Sulit menumbuhkan keterampilan sosial dan kolaborasi. 2. Pendekatan berorientasi pada siswa. Pada kegiatan berorientasi pada siswa, pembelajaran memposisikan siswa sebagai subjek dalam belajar, karena dalam pembelajaran ini siswalah yang lebih banyak beraktivitas dan belajar, dan siswa juga yang menentukan serta melakukan aktivitasnya secara langsung selama proses pembelajaran. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yaitu 1. Berpusat pada siswa. 2. Interaksi edukatif antar guru dan siswa. 3. Suasana demokratis. 4. Variasi metode belajar. 5. Guru profesional. 6. Bahan sesuai dengan manfaat. Dan yang terakhir, lingkungan yang kondusif. Kelebihan penggunaan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu 1. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada siswa ini menekankan pada aktivitas siswa secara optimal, yaitu antara keseimbangan mental dan juga intelektual. 2. Siswa berperan sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan yang harus dijajali dengan berbagai informasi. 3. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber yang bertugas menuangkan materi pelajaran kepada siswa. 4. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, guru dan siswa sama-sama berperan sebagai suatu pembelajaran. 5. Kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien karena siswa berpartisipasi dalam kegiatan perumusan tujuan pembelajaran dan pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu 1. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya siswa yang mengetahuinya secara pasti, dan keaktifan siswa adalah yang dapat diamati secara langsung, seperti mengerjakan tugas, diskusi, mengumpulkan data, dan lainnya. 2. Keberhasilan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa sangat tergantung pada apa yang dimiliki oleh guru, seperti kemampuan guru, sikap profesionalitas, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar guru. Ya, demikian untuk pertemuan ketiga kita. Despite this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Dapat dipahami sebagai suatu cara atau seperangkat cara, teknik yang dilakukan dan ditempuh oleh seorang guru atau siswa dalam melakukan upaya terjadinya suatu perubahan tingkah laku atau sikap. Ada beberapa strategi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan keempat, yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung, yaitu strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Kelemahannya menurut Nushana 2019, 1. Sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan. 2.
Siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. 3. Guru memainkan peran pusat. Kesuksesan strategi pembelajaran ini tergantung pada image guru. Keunggulan strategi pembelajaran langsung menurut Moj Ilham Sidik 2016 yaitu 1. Guru bisa mengontrol, menguatkan dalam keluasan materi pembelajaran. 2. Sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. 3. Siswa dapat mendengar melalui penyampaian materi tentang suatu pembelajaran, juga sekaligus dapat melihat atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Dan yang keempat adalah bisa digunakan untuk jumlah siswa dalam ukuran besar. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung. Dalam pembelajaran tidak langsung, guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. Kelemahan strategi pembelajaran tidak langsung yaitu siswa memerlukan waktu yang lama untuk mencermati materi yang diberikan. 2. Siswa dapat menjadi kurang kendali karena kurangnya kontrol guru. 3. Hasil belajar yang digunakan strategi pembelajaran tidak langsung sulit diprediksi karena kemampuan siswa tidak sama. 4. Strategi pembelajaran tidak langsung kurang sesuai untuk pembelajaran yang menekankan pada pengujian informasi secara detail. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran tidak langsung kurang efektif untuk pembelajaran yang menekankan pada hafalan. Kelebihannya yaitu 1. Dapat meningkatkan kreativitas siswa. 2. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendirinya. 3. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka harus mendapat informasi sendiri, guru hanya membimbingnya. Dan yang keempat, meningkatkan keaktifan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. 5. Dapat memudahkan siswa untuk meningkatkan informasi yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir, dapat memancing ketertarikan dan rasa penasaran siswa. 3. Strategi pembelajaran interaktif merujuk pada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Kelemahan strategi pembelajaran interaktif yaitu 1. Strategi ini sangat bergantung bagaimana kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika belajar mengajar. 2. Kekuatan dan respon tingkat kemampuan kognisi peserta didik sangat mempengaruhi dinamika belajar mengajar. Keunggulannya yaitu 1. Siswa dapat mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. 2. Keterlibatan siswa dalam meningkatkan daya ingat dan konsep dalam proses belajar mengajar. 3. Siswa terlatih untuk aktif menggunakan kemampuan menganalisis, berpikir kreatif, dan menumbuhkan rasa percaya diri, serta komunikasi. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan dan harmonis antara guru, siswa, dan lain-lain. 4. Strategi mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Kelemahan strategi pembelajaran mandiri yaitu 1. Dapat terlepas dari tujuan belajar yang ditetapkan. 2. Perlu upaya dalam mengembangkan atau memperoleh sumber belajar mandiri yang memadai. 3. Membutuhkan waktu yang lama. 4. Sulit mengontrol kelas. Keunggulan strategi pembelajaran mandiri yaitu 1. Menumbuhkan keterampilan belajar mandiri. 2. Memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. 3. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari kemampuan awal yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menumbuhkan pengalaman belajar yang lain. Ya, demikian pembahasan kita untuk materi hari ini.
pada pertemuan 5 kita akan lanjut membahas tentang strategi pembelajaran, di mana terdapat satu strategi pembelajaran berbasis pengalaman. Ialah metode pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Konsep ini dikembangkan oleh David Kolb yang memperkenalkan 4 tahap siklus pembelajaran: pengalaman konkret, refleksi konseptualisasi, abstrak, dan eksperimen aktif. Kelemahan dan keunggulan strategi pembelajaran berbasis pengalaman yaitu: kelemahannya 1. Butuh waktu dan biaya yang besar. 2. Memerlukan fasilitator yang kompeten. 3. Tidak semua peserta cocok dengan gaya belajar ini. Dan yang keempat, perlu alat tambahan dalam prosesnya untuk bisa mengukur hasil secara langsung. Keunggulan strategi pembelajaran ini yaitu: 1. Pembelajaran yang lebih aktif dan tahan lama. 2. Mengembangkan soft skills yang sulit diajarkan secara teori. 3. Meningkatkan keterlibatan peserta. 4. Mendorong pemecahan masalah secara kreatif. Dan 5. Fleksibel. 2. Strategi pembelajaran tuntas adalah proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan ajar dikuasai secara tuntas, artinya dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Adapun kelemahan dan keunggulan strategi pembelajaran tuntas yaitu: kelemahannya dalam suatu instansi atau sekolah atau madrasah membutuhkan waktu yang terlalu beragam. 2. Memberikan perbaikan pembelajaran di jam kelas juga mempunyai kendala, yaitu dapat menambah jam kerja guru. Akibatnya, guru tidak dapat memberikan waktu yang cukup kepada peserta didik yang paling lamban untuk mencapai ketuntasan secara sepenuh. Kelebihan strategi pembelajaran ini yaitu: 1. Memberikan pikiran yang efisien dan efektif untuk mentransformasikan pendekatan yang didasarkan pada group-based master learning ke dalam kualitas pembelajaran secara optimal masing-masing peserta didik. 2. Relatif mudah dan murah. Artinya, sesuai dengan materi pembelajaran yang ada, bahan yang diperlukan, dan karakteristik dari semua peserta didik. 3. Pengaturan kurikulum atau administrator dapat melakukan perubahan besar di sekolah sehingga diharapkan segala distribusi pencapaiannya cenderung naik. 4. Memotivasi peserta didik karena akan membangun kepercayaan diri mereka bahwa semua dari mereka dapat menguasai tujuan pendidikan secara pasti. Dan yang kelima, ketika direncanakan dengan baik, mystery learning membuat belajar dan pembelajaran menjadi lebih efisien. 3. Strategi pembelajaran partisipatif merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kelemahan dan keunggulan strategi pembelajaran partisipatif yaitu: kelemahannya 1. Dalam proses pembelajaran cenderung memakan waktu yang lebih lama dibandingkan metode lain. 2. Pembelajaran bisa didominasi oleh siswa yang lebih vokal atau aktif berbicara. 3. Diskusi dapat menyimpang dari topik utama yang telah ditetapkan. 4. Membutuhkan keterampilan guru yang tinggi. Guru perlu berperan sebagai fasilitator yang pawai. Keunggulan strategi pembelajaran partisipatif yaitu: 1. Siswa merasa memiliki pembelajaran karena dilibatkan di setiap tahap. 2. Terciptanya dialog diskusi antar siswa bukan hanya berpusat pada guru. 3. Siswa merasa pembelajaran adalah milik mereka sendiri. 4. Metode ini mendukung ingatan yang lebih baik melalui pengalaman langsung dan praktik. 5. Guru dapat memperoleh pengetahuan baru dari pengalaman dan sudut pandang siswa. 4. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Kriteria umum dalam memilih strategi pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, dan materi pembelajaran. 1. Kriteria utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran yaitu: 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. 2. Kesesuaian dengan materi pembelajaran. 3. Karakteristik peserta didik. 4. Situasi dan kondisi untuk pendukungan pembelajaran. 5. Kesesuaian
dan perhatian siswa. 6. Media sebagai pembelajaran yang mendukung. 7. Pertimbangan waktu dan biaya. Dan yang terakhir, kemampuan strategi untuk kelompok atau individu. Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut, guru dapat memiliki strategi pembelajaran yang sesuai dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terima kasih. Pada temuan ke-6, kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran adalah cara-cara untuk menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik dalam upaya untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dari metode pembelajaran yaitu Ilyas dan Said 2018 berpendapat bahwa pada intinya, metode pembelajaran bertujuan untuk mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan tertentu yang ideal dengan tepat dan cepat sesuai dengan yang diinginkan, karena terdapat suatu prinsip yang umum dalam sistem metode pendidikan, yaitu prinsip agar pelajaran dapat dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, mengembirakan, penuh dorongan dan motivasi, sehingga materi belajar itu menjadi lebih mudah untuk dipahami peserta didik. Ciri-ciri dari prinsip metode pembelajaran yaitu 1. Kesesuaian dalam tujuan pembelajaran. 2. Karakteristik peserta didik. 3. Kesesuaian dengan materi dan situasi. 4. Menumbuhkan motivasi dan kreativitas siswa. 5. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Dan yang ke-6, mempertimbangkan lingkungan dan kondisi guru. Ciri-ciri metode pembelajaran yaitu 1. Menurut Kardin dan Nur. 1. A. Bersifat rasional dan teoretik. B. Memiliki landasan pikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik belajar. C. Melibatkan tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berhasil. D. Mempunyai lingkungan belajar yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ada jenis-jenis metode pembelajaran yaitu 1. Metode bermain. Metode bermain adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan aktivitas bermain sebagai media untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya pada anak usia dini. Langkah-langkah metode bermain yaitu 1. Persiapan. Guru menyiapkan alat permainan. 2. Pelaksanaan bermain. Anak-anak melakukan aktivitas bermain secara aktif dan bebas dalam koridor tujuan pembelajaran. 3. Pengamatan dan pendampingan. Guru mengamati dan membimbing anak selama bermain. 4. Refleksi dan evaluasi. Setelah bermain, guru bersama anak melakukan refleksi atau diskusi mengenai pengalaman bermain. Yang kelima, penutupan dan penataan. Kegiatan bermain diakhiri dengan membereskan alat permainan dan menata lingkungan belajar. Kelebihan dan kekurangan metode bermain yaitu kelebihannya yaitu menurut De Jemara dan Sain 2008. 1. Membuat pengalaman belajar yang berkesan dan tahan lama. 2. Sangat menarik perhatian siswa sehingga kelas menjadi dinamis dan antusias. 3. Membangkitkan semangat optimisme serta menumbuhkan rasa kebersamaan yang tinggi antar siswa. 4. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan langsung sebagai bagian dari pembelajaran yang dibahas. Kekurangan metode bermain yaitu 1. Menurut De Jemara dan Sain 2006 yaitu 1. Memerlukan waktu yang relatif panjang atau banyak. 2. Membutuhkan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari guru maupun siswa. 3. Banyak siswa ditunjuk sebagai pemeran merasa malu atau memainkan adegan tertentu. 4. Jika pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, selain memberikan kesan buruk,
juga berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Yang terakhir, kelima, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode bermain. 2. Metode karya wisata. Metode karya wisata adalah metode dalam proses pelajaran peserta didik perlu diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat-tempat tertentu atau objek yang mengandung sejarah. Langkah-langkah metode karya wisata yaitu menurut Justian 2018 yaitu 1. Tahap persiapan atau perencanaan. Hal ini bertujuan supaya waktu yang dipakai selama metode karya wisata digunakan dengan sebaik-baiknya. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ialah suatu tahap yang di saat semua acara yang telah disiapkan dan diatur yang sebelumnya dilaksanakan. 3. Tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian ini sering pula disebut dengan tahap tindak lanjut, yaitu suatu tahap setelah siswa kembali ke sekolah. Kelebihan dan kekurangan metode karya wisata yaitu 1. Menurut Muriako 2018, kelebihannya yaitu 1. Mendirikan siswa menikmati kenyataan yang beraneka ragam. 2. Siswa dapat menghayati pengalaman-pengalaman baru dan mencoba ikut serta. 3. Siswa dapat menjawab masalah-masalah atau pernyataan-pernyataan yang dilihat, mendengar, mencoba, dan dapat membuktikan secara langsung. 4. Siswa dapat memperoleh informasi dengan jalan mengadakan wawancara atau mendengarkan ceramah yang diberikan. Dan yang kelima, siswa dapat mempelajari sesuatu secara integral dan komprehensif. Kekurangan metode karya wisata yaitu menurut Isjoni yaitu 2012 yaitu 1. Karya wisata biasanya dilaksanakan di luar sekolah sehingga membutuhkan jalan tempuh yang cukup jauh, alat transportasi, biaya, waktu yang tidak sedikit, sehingga jangan sampai mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah dan keamanan untuk siswa dan guru. 3. Metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap merupakan suatu cara menyampaikan bahan pelajaran atau materi yang dilaksanakan melalui percakapan antara guru dan anak atau anak dan anak yang dikomunikasikan secara lisan. Langkah-langkah metode bercakap-cakap yaitu menurut Juil 2017 yaitu 1. Menyiapkan alat peraga atau media yang diperlukan. 2. Guru merangsang anak dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tentang apa yang diperhatikan dan terkait dengan tema. 3. Guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menjawab atau berbicara. 4. Guru mengasah setiap anak untuk berbicara, mengungkapkan pendapat. Dan yang kelima, apabila ada anak yang belum dapat menjawab pertanyaan atau mengucapkan kalimat dengan baik dan benar, guru memperbaikinya dengan bijaksana. Ada juga kelebihannya yaitu 1. Anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan ide dan pendapat. 2. Anak mendapat kesempatan untuk menyumbangkan gagasan. 3. Hasil belajar dengan metode bercakap-cakap bersifat fungsional. 4. Mengembangkan cara berpikir kritis dan sikap hormat atau menghargai pada orang lain. Dan yang kelima, anak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan belajarnya. Kekurangan metode bercakap-cakap yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Memerlukan ketajaman dalam menangkap inti pembicaraan. 3. Dalam prakteknya, bercakap-cakap akan selalu didominasi oleh beberapa orang saja. Yang keempat, metode demonstrasi. Merupakan metode pembelajaran dengan cara memperagakan atau menunjukkan suatu proses, situasi, atau benda tertentu pada siswa, baik secara langsung maupun melalui tiruan. Langkah-langkah metode demonstrasi yaitu 1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi. 2.
Persiapan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. 3. Lakukan uji coba demonstrasi. 2. Tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan dilakukan beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat melihat dengan jelas. 2. Mengemukakan tujuan yang harus dicapai peserta didik. 3. Mengemukakan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Langkah pelaksanaan yang ketiga, langkah pelaksanaan demonstrasi, dan yang keempat, langkah mengakhiri demonstrasi. Dengan pembelajaran menggunakan demonstrasi, yaitu dengan memberikan tugas-tugas, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. 1. Menurut Huda 2013 memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Membantu pengajaran sebagai lebih jelas dan lebih konkret. 2. Memusatkan perhatian peserta didik. 3. Lebih mengarah kepada proses pembelajaran peserta didik. 4. Lebih melekat pada pengalaman dan kesan sebagai hasil. 5. Membuat peserta didik lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Dan yang keenam, membuat proses pembelajaran lebih menarik. 7. Merangsang peserta didik untuk lebih mengamati dan menyesuaikan antara teori dan kenyataan. 8. Membuat peserta didik memahami dengan jelas jalan suatu proses. Dan yang kekurangan metode demonstrasi menurut Fathur Rahma 2008 yaitu 1. Apabila terjadi kekurangan media metode demonstrasi kurang efisien. 2. Memerlukan biaya yang mahal, terutama untuk membeli bahan-bahan. 3. Memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Dan yang keempat, apabila peserta didik tidak aktif, maka metode demonstrasi menjadi tidak aktif. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita di pertemuan ke-6. I never listen to your cheers and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. Pertemuan ke-7 kita akan lanjut membahas tentang metode pembelajaran. 1. Metode proyek ialah pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat aktif dalam proyek jangka waktu tertentu untuk mengeksplorasikan masalah, mencari solusi, dan menghasilkan produk nyata. Langkah-langkah metode proyek menurut Priyansa dan Ani yaitu 1. Menetapkan tema proyek. 2. Menetapkan konteks belajar. 3. Merencanakan aktivitas-aktivitas. 4. Memproses aktivitas-aktivitas. Dan yang kelima, menerapkan aktivitas-aktivitas untuk menyelesaikan proyek. Adapun kelebihan dan kekurangan metode proyek. Kelebihan tersebut menurut Reisbeck dalam Priyansa dan Ani yaitu 1. Mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata yang terus berkembang. 2. Membentuk sikap kerja peserta didik dalam mengerjakan proyek. Peserta didik diharapkan untuk saling mendengarkan, berpendapat, dan bernegosiasi untuk mencari solusi. 3. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan interseksual